Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki ujian tengah semester pada tahun 2023-2024 semester 1. Dan berikut adalah kisi-kisi ujian tengah semester untuk kelas 4 mata pelajaran TIK yang insya Allah akan kita laksanakan mulai minggu depan. Sekiranya bisa kalian pelajari dan bisa kalian simak dan tonton terus video ini sampai kalian paham. Jangan lupa untuk dicatat dan membaca doa tentunya, serta didampingi oleh kedua orang tua. Yang pertama, apa itu TIK? TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK itu kita artinya salah satunya adalah mempelajari tentang komputer. Di komputer, setiap kita selesai praktik, kita akan menyimpan data tersebut, hasil karya kita, agar apabila sewaktu-waktu kita membutuhkannya, kita ingin melihatnya, kita dapat menyimpannya. Seperti bagi kelompok-kelompok yang sudah praktik di lab, mengerjakan atau membuat kop surat, mereka habis itu menyimpannya di dokumen komputer sekolah, agar sewaktu-waktu Mister atau kalian bisa melihat kembali hasil karya kalian saat kelas 4. Jadi, setiap kita selesai mengerjakan tugas atau praktik, kita akan menyimpannya agar tidak hilang dan dapat ditemukan ketika diperlukan. Lalu, selain itu di komputer juga kita dapat mengirim surat. Dahulu mungkin kalau mengirim surat harus ke kantor pos, harus apalagi mungkin melalui burung. Nah, karena teknologi semakin maju, maka kita tidak perlu ke sana. Ada sekarang yang namanya email. Nah, email ini kalian cukup membuatnya misalnya di Word. Kalian membuat surat, kita sudah membuat kop surat. Misalnya kalau resmi kita membuat kop surat, lalu kita membuat isinya. Ditujukan kepada siapa, untuk apa, ya. Jadi email adalah surat yang dikirim melalui komputer dan dapat sampai saat itu juga kepada yang ingin kita tuju. Nah, biasanya kalau zaman dahulu kan harus melalui yang namanya waktu. Misalnya kita ngirim hari ini baru nyampe 3 hari kemudian. Tapi kalau email, kita kirim hari ini, detik itu juga langsung sampai. Lalu web. Saat kita membuka internet, misalnya kita melalui Google atau kita melalui Firefox, lalu kita melalui hal-hal lainnya yang sifatnya seperti mesin pencari, search engine, maka kita akan membuka web. Web atau situs web adalah sebuah halaman atau kumpulan halaman yang dapat diakses melalui internet. Situs web ini dapat berisi berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, audio, video, dan elemen interaktif lainnya. Situs web sering digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya kalian, kalau misalnya ada PR, misalnya tidak ada di buku LKS, tidak ada buku paket, mungkin gurunya sedang ingin mengetes pemahaman kalian, terus kalian misalnya bingung nih, waduh, nggak ngerti, udah tanya ke orang tua juga bingung. Nah, biasanya kan bisa mencari itu di Google. Nah, di Google nanti akan muncul tuh web-web situs-situs yang bisa kalian lihat jawabannya. Lalu, komputer itu terdiri dari beberapa perangkat. Salah satunya ada yang namanya perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah perangkat yang dapat dilihat dan diraba. Yang utama adalah CPU, monitor, mouse, dan keyboard. CPU sendiri adalah sebagai bisa dikatakan otak dari komputer itu. Fungsinya sangat penting karena dia yang mengelola semua masukan di komputer. Lalu yang kedua ada monitor. Monitor ini merupakan layar komputer yang dia akan menampilkan gambar atau teks yang akan bisa kita lihat. Adapun mouse itu fungsinya adalah untuk menggerakkan kursor, untuk memilih sesuatu, untuk memberikan perintah sesuatu. Adapun keyboard untuk mengetik. Lalu ada yang namanya perangkat keluaran. Perangkat keluaran atau output device pada komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan informasi yang telah diproses untuk melihat, mendengar, atau berinteraksi dengan data yang diolah oleh komputer. Contohnya speaker, atau ada lagi infocus. Nah, lalu perangkat lunak. Perangkat lunak atau software.
Yang tadi perangkat keras, nama lainnya hardware. Perangkat lunak atau software adalah serangkaian instruksi atau program komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Jadi perangkat lunak atau software adalah yang menjalankan tugas-tugas tertentu pada perangkat keras komputer. Nah, fungsi perangkat lunak sangat penting dalam pengoperasian komputer dan mencakup berbagai aspek. Copy paste. Copy paste. Copy paste atau artinya menyalin dan juga kemudian menyisipkannya atau menempelkannya. Copy paste adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan menyalin teks atau gambar yang bagi kelompok-kelompok yang sudah ke lab, mereka tuh biasanya kita buka Google dulu, habis itu kita menyalin gambar tersebut sebelum kita menyisipkannya atau mempaste-nya di Word gitu kan, logonya tersebut. Dan kemudian menyisipkannya atau menempelkannya di tempat lain dalam komputer atau aplikasi yang berbeda. Tindakan ini sering dilakukan dengan menggunakan kombinasi tombol. Kombinasi tombolnya adalah Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, ya. Dan atau juga bisa menggunakan kursor. Kalau di kursor kita mengklik bagian yang kanan. Nah, bagian kanannya kita klik. Lalu setelah kita menggunakan komputer, setelah kita memakai komputer, setelah kita mengerjakan tugas dan lain-lain, jangan lupa untuk mematikan komputer. Mematikan komputer yang pertama adalah klik tombol start, biasanya berbentuk icon Windows di pojok kiri bawah tuh. Lalu klik icon daya, icon yang menyerupai lingkaran dengan garis vertikal di tengahnya, di bagian bawah menu start. Lalu pilih opsi shutdown atau shutdown dengan spasi dari menu yang muncul. Tunggu komputer menyelesaikan proses shutdown atau shutdown. Setelah selesai, komputer akan mati secara otomatis. Jadi sudah boleh langsung dicabut ini, tidak ada prosesnya, ada mekanismenya, tata caranya. Adapun menghidupkan komputer, kalian cukup menghidupkannya melalui tombol yang biasanya tombolnya lebih besar dia, besar bulat atau kotak besar gitu pada CPU. Dipencet lalu tunggu berapa saat lalu akan muncul gitu. Nah, jangan lupa komputer kita itu diberikan kata sandi. Kata sandi pada komputer adalah kombinasi karakter yang digunakan untuk mengamankan akses ke sistem atau akun pengguna tertentu. Nah, biasanya kalau kalian misalnya ada yang punya akun Instagram tuh ada password. Nah, itu tuh untuk mengamankan akun kita. Nah, kalau untuk komputer itu untuk mengamankan komputer kita atau laptop kita dari orang lain menggunakannya untuk hal-hal yang mungkin tidak penting bahkan membahayakan kita. Nah, kata sandi bertujuan untuk mencegah orang yang tidak sah atau tidak berwenang dari mengakses dan menggunakan komputer atau akun kita. Sekian dari Mister. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.